Bab 1646. Di dalam pesawat ruang angkasa, Master Abadi Lan Feng juga menjelaskan situasinya. Tidak apa-apa. Zhang Han sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Ia berkata, mereka baru saja mencapai tingkat ke-9. Meskipun mereka terlihat kuat sekarang, mereka akan malu-malu ketika bertemu dengan Master Abadi Waterhaven. Itu masuk akal. Master Abadi Lan Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Master Abadi Waterhaven memang sangat kuat dan memiliki prestise yang tinggi, tetapi apakah kamu yakin dia bisa membantumu? Dia tampaknya tidak tahu betapa pentingnya Zhang Han bagi Master Abadi Waterhaven. Zhang Han adalah dermawannya. Saat hanya tersisa orang-orangnya di ruang tunggu, Zhang Han berkata, sebaiknya kita tetap rendah hati selama berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-6. Saat kita mencapai tingkat ke-7, kita akan punya kekuatan untuk mengharumkan nama kita. Mendengar ini, Yue Wei terdiam sejenak. Zhang Han hampir mencapai tahap kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi dia baru berkultivasi selama puluhan tahun. Mungkin dia bukan orang tercepat yang mencapai tahap kesengsaraan tingkat ke-9 dalam sejarah dunia kultivasi, tetapi dia jelas yang paling mengerikan. Yue Wei berpikir sejenak dan berkata, akhir-akhir ini aku minum pil obat setiap hari, begitu pula dengan harta karun lainnya. Tapi aku masih merasa masih sangat jauh dari tingkat ke-7. Mengalami kesengsaraan bukanlah masalah sekarang, tetapi proses tersebut membuat Yue Wei merasa terlalu lambat. Hal ini terjadi karena dia bersama Zhang Han. Kecepatan Zhang Han menerobos begitu cepat sehingga Yue Wei berubah pikiran. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa ia telah berada di tingkat ke-4 tahap kesengsaraan selama bertahun-tahun. Saat itu, ia tidak berani menjalani kesengsaraan begitu saja, sehingga ia terjebak di tahap itu. Dengan kecepatanmu, kamu mungkin mencapai tingkat ke-7 dalam 10 atau 20 tahun. Tidak perlu terburu-buru. Zhang Han berkata, saya mungkin beberapa tahun lebih cepat dari Anda. Kuncinya adalah Zhang Han memiliki istana awan tertinggi, yang merupakan sekte kelas 1 dengan banyak sumber daya logam. Ada banyak sumber daya di dunia kultivasi, tetapi kultivator tahap kesengsaraan tingkat 9 relatif jarang. Bakat manusia adalah alasannya. Tidak peduli apakah itu binatang raksasa berzirah emas atau duplikasi lainnya, mereka semua memiliki bakat alami yang menantang surga, dan tingkat pertumbuhan mereka sangat mengerikan. Sama seperti Meng Meng, ia memiliki bakat luar biasa dan kecepatan kultivasi yang cepat. Kini, ia sudah hampir mencapai tahap kesengsaraan. Tetapi gadis muda itu tidak terburu-buru untuk mencapai fase itu. Setelah 5 atau 6 tahun berkultivasi, aku akan mencapai tahap kesengsaraan, bukan? Gumam Meng Meng. Hanya butuh 1 atau 2 tahun. Zhang Han paling mengenal Meng Meng tentang kultivasinya. Kondisi mentalmu sangat baik. Kesengsaraan iblis batin tidak akan menjadi masalah bagimu. Dalam 2 tahun, kau juga bisa melewati kesengsaraan. Setelah mengatakan itu, Zhang Han tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Sekarang, putrinya yang penuh perhatian itu akan segera mencapai tahap kesengsaraan. Rasanya tidak buruk. Zhang Han berkata, akhir-akhir ini, kami punya banyak sumber daya. Lanjutkan pemurnian pelet dan minum pelet obat. Dalam perjalanan pulang, mereka pergi ke 2 planet rekreasi untuk bersenang-senang selama 2 bulan. Kemudian, mereka kembali ke bintang taring serigala dan mulai berkultivasi lagi. Di sisi lain, ada hampir 100 orang di pesawat luar angkasa Master Abadi Linki. Bakat di alam astral tidak cukup baik. Master Abadi Linki mengerutkan bibirnya dan berkata, aku telah mengunjungi 5.000 alam astral dan hanya menerima 100 murid. Aku tidak akan pergi lagi. Mari kita bicarakan perjalanan selanjutnya. Ia berbaring malas di sofa dan berkata kepada orang banyak, kita akan pergi ke galaksi selanjutnya, yang akan menghemat banyak waktu. Aku perkirakan masih ada 30 tahun lagi sebelum kita tiba di Laut Bintang. Sebaiknya kalian cepat berkultivasi. Akan memalukan bagiku jika bahkan alam rahasia kecil di Laut Bintang bisa membunuh kalian. Ya, guru. Mengerti. Semua orang menanggapi satu demi satu. Zhang Guangyu dan yang lainnya juga telah mengubah aura mereka. Kultivasi mereka memang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Master Abadi Linki telah membimbing mereka berlatih di banyak alam rahasia utama serta memberi mereka banyak harta roh dan ramuan spiritual. Mereka terus membuat kemajuan yang stabil. Waktu selalu berlalu sangat cepat selama kultivasi. 3 tahun kemudian, Master Abadi Waterhaven kembali. Wajahnya sedikit pucat, dan dia terluka. Dia segera terbang ke Istana Naga. Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Tanya Master Abadi Waterhaven. Semuanya normal. Bawahan itu menjawab, hanya saja. Nafsu makan Raja Naga semakin besar, dan ia makan semakin cepat. Stok logamnya sudah hampir habis. Mendeguk. Master Abadi Waterhaven menelan ludah dengan susah payah.
Tuan Istana, penampilanmu tidak begitu baik, kata bawahan itu dengan khawatir. Aku sedikit terluka. Aku akan baik-baik saja setelah pulih selama beberapa dekade. Master Abadi Waterhaven melambaikan tangannya dan berkata, tidak banyak logam yang tersisa. Sesuai rencana, kau perlu membeli beberapa dari sekte lain. Sudahkah kau melakukannya? Iya. Saya telah mengeluarkan 1000 misi bintang 6 dan menghubungi 2000 sekte. Saya baru-baru ini melakukan perhitungan pertukaran, jawab salah satu bawahannya. Baiklah, itu bagus. Master Abadi Waterhaven mengangguk. Kepala istana. Bawahan itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir 2 kali. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Master Abadi Waterhaven hendak pergi menemui Lilbis. Ia sudah lama tidak melihatnya, jadi ia sangat merindukannya. Dalam beberapa tahun terakhir, berkat Raja Naga, Istana Awan Tertinggi telah menghasilkan banyak uang di awal. Namun sejak tahun lalu, total akun kami telah merugi. Tahun ini, kerugiannya bahkan lebih besar. Untuk pertukaran dan pembelian, kami telah menggunakan sumber daya di 12.000 rumah harta karun, kata bawahan itu terputus-putus. Master Abadi Waterhaven berkata dengan sedih, apa maksudmu? Apa maksudmu aku bahkan tidak mampu memelihara binatang iblis kuno? Tidak, kepala istana. Bukan itu maksudku. Aku hanya khawatir tentang masa depan. Bawahan itu terkejut. Mereka telah memperhitungkan peningkatan nafsu makan Raja Naga. Jika mereka ingin melatih Raja Naga hingga tingkat ke-7 tahap kesengsaraan, mereka mungkin harus menghabiskan lebih dari 70% rumah harta karun di Istana Awan Tertinggi. Setelah Raja Naga mencapai tingkat ke-7, akan lebih sulit bagi mereka untuk melatihnya ke tingkat ke-8. Jika ia naik ke tingkat ke-8, Istana Awan Tertinggi kemungkinan besar akan bangkrut, belum lagi akan lebih sulit bagi Raja Naga untuk menembus tingkat ke-9 dari tingkat ke-8. Setelah perhitungan awal, Istana Awan Tertinggi mungkin membutuhkan 13.646 kali sumber daya mereka saat ini untuk mengolah Raja Naga ke tingkat ke-9. Dan datanya tidak pasti. Fiuh. Master Abadi Waterhaven menghela napas panjang. Setelah bertahun-tahun, dia benar-benar merasakan adanya tekanan pada saat ini. Namun, ia berencana untuk menanggungnya. Kirimkan perintahnya. Kami akan membuka berbagai cabang Istana Awan Tertinggi untuk meningkatkan kinerja. Kami tidak hanya akan menyimpan logam langka, tetapi juga akan membelinya dengan batu kristal yang telah kami peroleh. Istana Awan Tertinggi akan sepenuhnya bekerja sama dengan beberapa sekte besar lainnya sesuai rencana kedua, kata Master Abadi Waterhaven. Baik, Tuan Istana. Bawahannya tak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Rencana kedua Istana Awan Tertinggi adalah bekerja sama sepenuhnya dengan beberapa sekte besar lainnya, seperti dalam hal pembiayaan dan pengelolaan berbagai bisnis. Ini berarti Istana Awan Tertinggi mungkin akan dibatasi oleh kekuatan lain di masa mendatang. Ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Master Abadi Waterhaven. Awalnya, ia memberi tahu tetua yang mengusulkannya bahwa ia tidak akan pernah melaksanakan rencana kedua di masa mendatang. Namun kini, hal itu telah terlaksana. Alasannya mungkin tak banyak orang percaya. Istana Tepung Tertinggi melakukan ini adalah karena mereka tak sanggup lagi membangkitkan binatang iblis kuno. Kalau tersebar, bisa-bisa media langsung memberitakan bahwa Istana Awan Tertinggi, sekte ternama, tengah menghadapi krisis kebangkrutan gara-gara seekor binatang buas. Master Abadi Waterhaven mendengus. Saat berjalan menuju Istana Naga, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, apa yang kau tahu? Saat binatang kecil mencapai tahap kesengsaraan tingkat 9, aku bisa memandang dunia dan menjelajahi langit berbintang. Istana Awan Tertinggi bisa dengan mudah menjadi sekte super. Binatang kecil, binatang kecil. Setelah Master Abadi Waterhaven melangkah ke Istana Naga, ia tersenyum dan berkata, aku kembali. Izinkan aku menunjukkan apa yang kubawa untukmu. Sepotong besar logam langka tingkat 9, sekitar 100 meter kubik, langsung diambil oleh Immortal Master Waterhaven. Aduh. Binatang raksasa berzirah emas membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ramah. Kemudian, citra mulut raksasa muncul dan menelan logam itu ke dalam ruang alternatif. Dia terluka. Binatang raksasa berbaju zirah emas itu berkedip. Hahaha, aku sudah merindukanmu sejak aku pergi keluar beberapa tahun ini. Master Abadi Waterhaven menepuk kaki binatang raksasa berzirah emas. Dia tidak keberatan dan langsung menciumnya karena sangat merindukannya. Astaga. Mata binatang raksasa berbaju zirah emas itu terbelalak. Ia segera menarik kakinya. Hahaha. Master Abadi Waterhaven tertawa terbahak-bahak. Tawanya sedikit getir. Perjalanan ke alam rahasia ini ternyata menjadi perjalanan yang menegangkan. Totalnya ada 36 orang yang pergi ke sana. Pada akhirnya, hanya 6 orang yang keluar hidup-hidup. Timnya sangat bagus. Dari 6 orang, 4 selamat dan 2 meninggal.
Hal itu membuatnya mendesah dalam perjalanan pulang. Selalu ada kecelakaan di alam rahasia. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Setelah melihat Lil Beast, Immortal Master Waterhaven yang telah lama tertekan, tiba-tiba merasa rileks. Berdengung. Pada saat ini, tanduk binatang raksasa berbaju zirah emas tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya. Gumpalan energi esensial mengalir ke tubuh Master Abadi Waterhaven. Sensasi dingin dan menyegarkan membuatnya merasa cederanya hampir pulih. Ia tidak butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Dalam kondisi seperti itu, ia mungkin akan kembali ke kondisi primanya dalam 4 atau 5 tahun. Binatang kecil. Master Abadi Waterhaven sangat tersentuh. Dia merasa jika terus seperti ini, mungkin tidak lama lagi Lil Beast akan bisa melakukan gerakan pengenalan Master dengan sendirinya. Ia masih agak ragu untuk menunjukkannya, karena takut hasilnya akan seperti pengakuan yang ia buat saat kecil. Ia tahu betul bagaimana kasih sayang biasanya berakhir. Itu bagus. Ketika Master Abadi Waterhaven meninggalkan Istana Naga, dia mendesah penuh emosi. Dia lebih bertekad untuk mengembangkan kekuatannya. Semua pejabat tinggi bintang utama, pergi ke Istana Utama untuk rapat. Master Abadi Waterhaven mulai sibuk. Zhang Han dan 7 orang lainnya berada di kehampaan di sekitar Wolf Fang Star. Meng, sekarang kamu akhirnya menjalani cobaanmu. Aku sangat senang, kata Zhang Han sambil tersenyum. Kalau sudah selesai, ayo kita keluar dan bersenang-senang. Oke, kata Meng sambil tersenyum, jangan khawatir. Mudah saja bagiku. Dia tidak perlu khawatir tentang guntur kesengsaraan. Dia hanya perlu bertahan dari kesengsaraan iblis batin. Kesengsaraan. Meng menunjukkan tekad di wajahnya yang cantik. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit, auranya melonjak. Wus, wus, wus. Angin kencang mulai bertiup di sekitar. Awan gelap berkumpul, kesengsaraan surgawi turun. Saat guntur kesengsaraan merasakan Zhang Han, ia tiba-tiba menjadi marah. Pencuri ini mencuri guntur berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Sialan dia. Tuan rumah hanya sedang mengalami guntur kesengsaraan tingkat 1. Aku tidak bisa menyakitinya sama sekali. Aku tidak akan muncul. Pada awalnya, awan kesengsaraan menutupi area yang luas, tetapi pada akhirnya, awan itu langsung berubah menjadi awan kesengsaraan sepanjang 10 meter. Terlalu kecil. Apa bisa normal? Zhang Han merasa jijik. Ia menatap langit dan berkata dengan suara lantang, kesengsaraan surgawi, apakah kau pengecut? Dia mengangkat jari tengahnya. Aduh. Dahei sangat ingin melakukan ini. Ia berputar setinggi ratusan meter, mengangkat jari tengahnya, dan berkata, kesengsaraan bodoh, turunlah. Hei kecil terdiam. Ini tidak dapat dipercaya. Zhang Han berpura-pura dan berteriak, kesengsaraan surgawi, aku di sini. Cepat mundur. Akibatnya, si jahat surgawi yang lemah kecerdasannya menjadi marah. Ledakan. Awan kesengsaraan meluas hingga batas maksimal dan mulai membombardir tempat itu dengan dahsyat. Zhang Han berkata kepada Meng, rasakan sendiri. Meng tercengang. Menghadapi kesengsaraan surgawi yang sedang turun dan ayahnya yang sedang menipunya, ia mulai mengerahkan kekuatan supernaturalnya tanpa daya. Api suci. Siapakah yang mengira bahwa sambaran petir kesusahan pertama akan dibakar setelah munculnya api suci dunia bawah yang mendalam? Ketak, ketak. Puluhan petir kesengsaraan jatuh. Zhang Han berpikir sejenak dan tanpa sadar bertindak. Tubuh guntur muncul dan menelan guntur kesengsaraan. Zhang Han berkata, sudah cukup. Oleh karena itu, Zhang Han menelan semua petir kesengsaraan. Petir kesengsaraan menghilang, dan awan kesengsaraan terus melonjak. Seberkas cahaya mekar di awan kesengsaraan, seperti kembang api. Kesengsaraan setan batin. Meng linglung. Jelas sekali dia telah memasuki kesengsaraan iblis batin. Apa itu kesengsaraan setan dalam dirinya? Zhang Han mengenang bahwa ketika ia menghadapi kesengsaraan iblis batin, ia harus menghadapi hal-hal yang membuatnya takut. Ia akan sangat menderita jika kondisi mentalnya tidak cukup kuat atau mentalnya tidak stabil. Tempat apa ini? Meng berada di kosmos, yang merupakan manifestasi dari kesengsaraan iblis dalam dirinya. Sepertinya itu adalah area bintang naga laut. Kenapa ada kesengsaraan iblis batin di area bintang naga laut? Aku tidak perlu takut. Meng bergumam dan melihat sekeliling dengan mata besarnya yang indah. Dia tiba-tiba memasuki lorong luar angkasa. Air terjun layar masih sangat indah, tapi tak seindah aslinya. Mimpi hanyalah mimpi. Itu tak nyata. Meng mengerutkan bibirnya. Sekelilingnya seperti diselimuti kabut tipis, membuatnya merasa tak nyata dan ilusi. Bahkan tempat-tempat yang ia kunjungi nanti pun tampak samar. Apakah akan ada monster besar di air terjun layar? Tapi aku tidak takut. Meng sangat santai dan riang. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Zhang Han telah memberitahunya berkali-kali tentang kesengsaraan iblis batin.
Hasilnya, tidak terjadi apa-apa. Pemandangan berubah. Tambang kuno, wilayah raja. Ini adalah alam abadi Kunlun. Di mana ini? Oh, itu Hejen. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu sedang bermain dengan gembira di tepi laut. Bukankah ini pemandangan masa kecilku? Meng Meng menyaksikan sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan kesengsaraan iblis batin. Senang sekali melihat kenangannya. Pemandangan berubah lagi. Di Gunung Langya di kota Sangjing. Seorang gadis kecil yang lembut dan cantik berdiri di samping seorang pria gemuk. Dia adalah Meng Meng. Ayah benar-benar ceroboh waktu itu. Untungnya, aku menyelamatkannya, Tanpa disadari, Meng Meng telah tertarik pada pemandangan itu. Rasa ketergantian yang kuat itu semakin kuat. Ahah. Melihat Zhang Han memenangkan perlombaan, Meng Meng tidak dapat menahan tawa. Pemandangan berubah lagi. Dia tiba di apartemen. Bukan anak laki-laki. Zhang Han sedikit terkejut. Aku hampir lupa. Dulu, dia lebih suka laki-laki daripada perempuan dan terlalu konvensional. Meng Meng mendengus dan mengerutkan bibir merah mudanya yang lembut untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Gambarnya terus berubah. Itu seperti siklus reinkarnasi. Banyak kenangan dan gambar hangat membuat Meng Meng merasa hangat. Saya sudah dewasa. Meng Meng mendesah penuh emosi. Dengan begini, aku telah tumbuh dewasa tanpa menyadarinya. Tapi aku masih muda. Di dunia kultivasi, usiaku kurang dari 100 tahun, dan aku masih di bawah umur. Gambar itu perlahan menghilang. Sebaliknya, ia dikelilingi oleh kabut tebal. Secara perlahan, gambar-gambar muncul di sekelilingnya. Seolah-olah seseorang sedang mengukir dunia sedikit demi sedikit. Ini, paviliun desa naga tersembunyi. Meng Meng menatap paviliun tak jauh di depan dengan linglung. Tempat ini cukup menarik. Dia punya sedikit rahasia dengan ayahnya di sana. Tepat pada saat ini, suara berat Zhang Han terdengar. Meng Meng, aku tidak tahu berapa tahun lagi aku akan kembali. Aku ingin membawamu, tapi aku tidak bisa. Kamu harus menjalani hidup yang baik dan menungguku kembali. Meng Meng tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya saat dia terisak dengan suara pelan. TIDAKKKKKK. Detik berikutnya, suaranya terdengar. Di paviliun, sosok ilusinya muncul, dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia jatuh ke tanah, merentangkan tangannya, dan ingin menyentuh orang di depannya. Ia menangis, "Ayah, jangan pergi." Gambarnya menghilang. Beberapa detik kemudian, sosoknya yang bergaun merah panjang muncul kembali di tepi paviliun. Ia memegang sebuah amplop dan menangis sedih. Ayah janji akan mendengarkan apapun yang kukatakan. Asal aku memasukkan keinginanku ke dalam kotak, itu akan terwujud. Aku tidak akan membiarkan ayah pergi. Dia menangis dengan sedih dan meletakkan surat itu dalam kotak batu, yang membuat orang-orang merasa tertekan. Meng Meng telah menonton dari samping. Air mata pun mengalir dari matanya. Ia menundukkan kepala dan terdiam cukup lama. Seperti yang kuduga dari kesengsaraan iblis batin. Itulah hal yang paling kutakuti. Brengsek. Meng Meng tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkobar-kobar tak berujung, dan ia menatap langit dengan sedikit amarah. Kesengsaraan iblis batin, kau sudah keterlaluan. Gemerincing. Api putih dari api suci dunia bawah yang mendalam membakar segalanya dan menghancurkan ilusi. Kesengsaraan setan dalam diri telah hancur. Kehendak Meng Meng kembali ke kenyataan. Ia menatap kehampaan di sekitarnya dan orang-orang itu. Meng Meng tiba-tiba merasa ingin menangis. Dia mengerutkan bibirnya dan mengabaikan aturan-aturan rumit dari domain besar di sekelilingnya. Dia telah maju ke tahap kesengsaraan tingkat pertama. Namun dia tidak bisa bahagia. Kalau dulu begitu, mungkin putri kecil itu akan menangis. Namun kini, ia mendengus dan berkata dengan sedikit keluhan, "Ayah, kesengsaraan surgawi menindasku. Itu membuatku merasa sangat ketakutan." Zhang Han mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan tatapan serius, "Beraninya dia menindasmu. Mulai sekarang, aku akan melenyapkan semua petir kesengsaraan. Baiklah, aku akan menghadapinya perlahan-lahan di masa depan." Meng Meng tersenyum, tetapi dia segera merasa hangat. Aku telah berhasil melewati masa kesengsaraanku. Sekarang, aku juga ahli di tahap kesengsaraan tingkat pertama. Ibu pasti bangga padaku. Meng Meng menggendong Ziyan, lalu menggendong Zhang Han. Ia sangat senang dijepit di tengah. "Ayo, kita keluar dan bersenang-senang." Ketika mereka menaiki pesawat ruang angkasa, Meng Meng menoleh ke samping dan melihat ke tempat di mana kesengsaraan surgawi baru saja terjadi. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Kesengsaraan iblis batin hanyalah kesengsaraan iblis batin. Ketika pesawat ruang angkasa memasuki ruang sekunder, aturan-aturan domain agung muncul di tempat terjadinya kesengsaraan. Layaknya matahari, aturan-aturan itu menerangi segalanya. Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik cahaya itu, yang menghilang dalam 3 detik.
Setelah beristirahat selama 2 bulan, tim mulai berkultivasi lagi. Ada juga beberapa petir kesengsaraan dan tanah harta karun di dekat bintang taring serigala. Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa tahun kemudian. Pada tahun ke-15 setelah Master Abadi Waterhaven mengambil binatang raksasa berbaju besi emas, dia mengeluarkan perintah. Hadiah sumber daya tahunan tidak akan dibagikan kepada para supervisor dan petinggi di Istana Awan Tertinggi untuk sementara waktu. Mereka akan menerima kompensasi sekaligus dalam beberapa tahun. Baik, Tuan Istana. Bawahan itu menangkupkan tangannya. Ia setia dan tahu gaya Master Abadi Waterhaven, jadi ia sedikit memahami situasinya. Megaben tablet, turunkan berat badan secara alami. Jika Anda melihat papiloma di tubuh Anda, segera lakukan ini. Sayang. Master Abadi Waterhaven menarik napas dalam-dalam di istana, melirik ke arah Istana Naga, dan menjadi teguh lagi. Pada tahun ke-16, Master Abadi Waterhaven merilis pesan lain. Para kultivator pencari dao yang berstatus pelindung ke atas dari Istana Awan Tertinggi diharuskan untuk mengeluarkan sejumlah sumber daya. Sumber daya tersebut akan digandakan dalam 50 tahun. Jika kita hidup hemat, kita masih bisa menghabiskan sumber daya yang kita miliki selama beberapa tahun. Baik, Tuan Istana. Beberapa bawahannya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir 2 kali. Jika ini terus berlanjut, Istana Awan Tertinggi akan menghadapi kebangkrutan. Pada tahun ke-17. Istana Awan Tertinggi, Istana Awan Tertinggi. Master Abadi Waterhaven sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Ia berkata perlahan, semuanya, tunggu sebentar. Para tetua, adakan lebih banyak pertemuan, lalu beritahu aku kapan saja jika ada alam rahasia. Setelah perintah diberikan, banyak bawahannya mulai berdiskusi di belakangnya. 2 tahun lalu, kepala istana kita secara pribadi pergi ke alam rahasia untuk memperebutkan sumber daya. Demi membesarkan Raja Naga, dia hampir bangkrut. Benar. Kalau begini terus, Istana Awan Tertinggi tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Banyak pelindung sudah kabur. Raja Naga itu seperti lubang emas. Sebanyak apapun kita memberinya makan, itu tidak akan cukup. Sepiring logam langka saja sudah cukup bagiku untuk berkultivasi selama 3 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengingatkan kepala istana? Banyak pula tetua yang membicarakannya dan merasa sedikit khawatir. Di planet utama Gunung Ketujuh. Kelompok tetua mengadakan beberapa pertemuan dan memutuskan. Kita akan maju dan mundur bersama kepala istana. Jika ada alam rahasia baru-baru ini, mari kita jelajahi bersama. Kami yakin Raja Naga akan segera dewasa. Binatang iblis kuno tingkat 9 setara dengan sekte super. Hidup hemat bukan masalah besar bagi kami. Benar sekali. Teruslah bertahan. Teruslah bekerja keras. Semua anggota inti Istana Awan Tertinggi tahu tentang keberadaan Raja Naga. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak tahu apa-apa. Master Abadi Waterhaven tidak berani menyebarkan berita tentang Raja Naga Iblis Bintang, karena itu pasti akan menarik perhatian banyak sekte super dan bahkan tanah suci. Itu hanya akan menambah kekhawatirannya. Akan sangat bagus jika Raja Naga bisa mengakuinya sebagai tuannya. Tak ada orang lain yang bisa merebutnya. Dia takut lawan-lawannya akan menjadi gila dan membunuhnya secara langsung. Jika Lilbis mengambil inisiatif untuk mengakui aku sebagai tuannya, aku tidak perlu khawatir tentang masalah seperti ini. Master Abadi Waterhaven berpikir dalam hati, tapi akhir-akhir ini, ia semakin mengantuk dan tak kunjung datang. Ia akan segera mencapai tingkat ke-7. Kita lihat saja nanti. Akibatnya, semua anggota inti Istana Awan Tertinggi di Gunung ke-7 berjuang untuk sementara waktu. Pada tahun ke-19, Master Abadi Waterhaven tampak menua 10 tahun. Ia berdiri di luar Istana Naga, menatap binatang raksasa berzirah emas yang sedang tidur. Ada jejak keengganan, jejak kekecewaan, jejak ketidakberdayaan, dan bahkan lebih banyak lagi kebingungan. Pada akhirnya, emosinya berubah menjadi desahan. Saya tidak mampu untuk menaikkannya. Ini adalah fakta. Sebagai sekte kelas 1 di Laut Bintang, Istana Awan Tertinggi telah mengambil binatang raksasa berzirah emas. Selama 19 tahun terakhir, seluruh sekte telah menghabiskan sumber dayanya hingga hampir bangkrut. Nafsu makan macam apa ini? Master Abadi Waterhaven sangat khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat sulit untuk membesarkan binatang iblis kuno. Yang paling penting adalah dia belum pernah mendengar ada binatang iblis kuno lain yang bisa makan sebanyak itu. Master Abadi Waterhaven telah berkonsultasi secara khusus dengan 2 sekte super. Kedua sekte tersebut menjawab, jika nafsu makan binatang iblis kuno sangat baik, itu berarti ia sedang dalam masa pertumbuhan dan kekuatannya meningkat pesat. Master Abadi Waterhaven bahkan diam-diam senang akan hal itu. Namun, jika dia bangkrut dan kehabisan uang, semuanya akan sia-sia. Kalian, pergilah ke bintang taring serigala dan undang Zhang Hanyang ke sini.
Katakan padanya bahwa aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Setelah Zhang Han mengetahui berita itu, ada ekspresi aneh di wajahnya. Bagaimana itu bisa membuat mereka bangkrut? Tolong, Zhang Hanyang. Tetua senior Istana Awan Tertinggi menasihati dengan sungguh-sungguh, kali ini, kau harus bicara baik-baik dengan penguasa istana. Sebaiknya kau bawa Raja Naga pergi. Raja Naga makan terlalu banyak. Istana Awan Tertinggi tak sanggup lagi. Bicaralah saja padanya. Penguasa istana mungkin mengerti. Sekalipun kemungkinannya kecil, bicaralah padanya dan beri kami jalan keluar. Mendengar ini, Ziyan tampak sedikit tersipu, dan bibir indahnya terkatup rapat. Dia berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Adapun Meng Meng. Hahaha, hahaha. Duduk di kursi di sebelah Yue Xiaonao, Meng Meng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau lakukan? Tetua itu masih di sini. Kenapa kau bercanda untuk kami? Apa kau pikir yang dia katakan itu lelucon? Hahaha, sungguh lucu. Yue Wei mengelus jenggotnya dan ikut tertawa. Lisa tersenyum lebar. Kamu nakal banget. Jangan bercanda. Yue Xiaonao terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak mengatakan apapun. Tetua itu memandang mereka, mendesah dalam hati, dan berkata, Zhang Hanyang, istirahatlah dulu. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Oke. Zhang Han tersenyum dan bangkit untuk mengantarnya pergi. Dia benar-benar menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan orang yang lebih tua dan mengantarnya keluar aula. Ziyan tak perlu menahan diri. Ia menutup mulutnya dan tertawa. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, berhenti tertawa. Berhenti tertawa. Apa yang lucu dari ini? Ayah membuat mereka bangkrut. Meng Meng menepuk perutnya dan berkata, apa yang dikatakan orang tua itu sangat lucu. Dia tidak sabar menunggu kamu membawa pergi Lilbis, kata Ziyan. Berapa banyak yang dimakannya? Banyak sekali, kata Yue Wei iri. Menghadapi pertanyaan ini, Zhang Han berpikir sejenak dan berkata, yah, mungkin akan ada terobosan dalam beberapa hari ke depan. Tentu saja, 90% pujian harus diberikan kepada Istana Awan Tertinggi. Zhang Han juga berencana untuk membuat terobosan baru-baru ini. Faktanya, binatang raksasa berbaju zirah emas itu bisa saja menerobos 7 tahun lalu, namun ia tidak melakukannya. Karena Zhang Han menemukan bahwa energi emas muda yang dipenuhi dengan ruang alternatif dalam tubuh binatang raksasa berbaju zirah emas telah diserap oleh tubuh abadi kemurnian ekstrim. Oleh karena itu, dalam kurun waktu singkat 7 tahun, hal itu membuat Istana Awan Tertinggi bangkrut. Tubuh abadi kemurnian ekstrim bagaikan lubang tanpa dasar yang menyerap energi secara gila-gilaan. Binatang raksasa berzirah emas juga merupakan lubang tanpa dasar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, binatang raksasa berzirah emas hanya mempertahankan aliran energi yang stabil dan dapat menerobos kapan saja. Tujuan utamanya adalah menyediakan energi bagi tubuh abadi kemurnian ekstrim. Zhang Han sangat jelas bahwa ketika dia berhasil mencapai tingkat ke-7, tubuh abadi kemurnian ekstrim akan muncul. Pada saat itu, dia tidak akan jauh dari tingkat ke-8. Aku akan mencoba mencapai tingkat ke-8 sebelum Master Abadi Lingqi kembali. Itulah yang dipikirkan Zhang Han. Sebentar lagi, kita akan ke gunung ke-7. Yue Wei berkata dengan penuh emosi, wilayah 9 gunung adalah pusat galaksi. Kita sekarang akan pergi ke sana. Ya. Zhang Han duduk di sofa, menggenggam telapak tangan ramping Ziyan, dan berkata sambil tersenyum, kehidupan tuan rumah taring serigala sudah berakhir. Selama bertahun-tahun, kita telah memiliki banyak ramuan spiritual dan harta karun. Persediaan pil obat sudah cukup. Putriku sekarang ahli dalam pemurnian pil. Selama bertahun-tahun, kita telah memperoleh banyak hal dari bintang taring serigala. Itulah ringkasan kehidupan dari House of the Wolf Fang. Hanya saja kita tidak bisa bertemu dengan Master Abadi bernama Wu Qing terakhir kali, kata Yue Wei. Dia sedang berpura-pura. Aku ingin menghajarnya, tapi aku tidak punya kesempatan. Aku tidak percaya kamu memikirkannya. Zhang Han tak kuasa menahan tawa. Tidak masalah. Dia juga seorang kultivator tahap kesengsaraan tingkat 8 di Laut Bintang, dan kita pasti akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Wilayah 9 gunung sangat luas. Gunung ke-7 relatif dekat dengan gunung ke-9. Master Abadi Wu Qing dari Sekte Raja Perang dan kakak bela dirinya mungkin akan pergi ke alam rahasia besar jika ada. Kau bisa menghajarnya nanti. Mendengar ini, Yue Wei memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kenapa aku merasa kau juga ingin menghajarnya? Bukan seperti itu. Aku tidak peduli dengan pendapatnya. Zhang Han berkata, tapi aku bisa memberinya pelajaran. Ayah, kita sudah berada di Laut Bintang selama lebih dari 20 tahun, gumam Meng Meng. Sekitar 1 dekade kemudian, kakek dan yang lainnya akan kembali. Lalu, kita akan kembali ke bumi. Kita sudah lama tidak tinggal di Gunung Bulan Baru.
Menurut waktu, Li Jie sudah berusia 20-an. Xiao Nao, menurutmu Li Muen akan menjadi nenek saat kita kembali? Sepertinya memang begitu. Yue Xiao Nao tampak kecewa. Ya Tuhan, Meng Meng, kita semua sudah tua. Tidak, tidak, Chen Chuan angkat bicara kali ini. Seperti biasa, ia menyanjung Meng Meng. Kak Meng Meng dan Kak Nao, kalian sepertinya berusia 23 atau 24 tahun. Bibi Zian sepertinya baru berusia 27 atau 28 tahun. Kalian semua sangat cantik. Kalian sama sekali tidak tua. Hahaha. Zhang Han melirik Zian dan berkata sambil tersenyum, seperti yang kukatakan sebelumnya, di dunia kultivasi, mereka yang berusia di bawah 100 tahun masih muda, terutama di Laut Bintang. Mereka yang berusia di bawah 100 tahun dapat berpartisipasi dalam banyak pertempuran jenius. Meng Meng, kau sekarang berada di tahap kesengsaraan tingkat pertama. Jika ada kesempatan, kau juga bisa berpartisipasi. Aku tidak bisa. Aku tidak berani melakukan itu. Aku sudah mengikutimu sejak kecil, gerutu Meng Meng. Aku akan pergi bersamamu. Aku belum genap 100 tahun, tambah Zhang Han. Hah. Meng Meng tiba-tiba tertegun. Setelah dipikir-pikir, dia mendapati bahwa apa yang dikatakannya tampaknya benar. Astaga. Kalau Paman Zhang ikut serta dalam pertarungan jenius, dia pasti akan menghancurkan yang lain. Yue Xiaonao menyeringai. Jangan selalu menyombongkannya. Lebih baik kau menyanjungku saja, kata Yue Wei dengan nada kesal. Aku tidak bisa. Usiamu hampir 1000 tahun, jawab Yue Xiaonao. Yue Wei mengelus jenggotnya dalam diam. Zhang Han memang jauh lebih muda dariku. Kita sudah lama tidak bertemu. Zian berbisik kepada Meng Meng, kakek dan nenekmu pasti sangat merindukanmu. Mereka pasti lebih merindukanmu. Kamu kan putri kandung mereka, kata Meng Meng. Mereka merindukan kalian berdua. Zhang Han tersenyum dan berkata, tapi sudah terlalu lama sejak terakhir kali kita bertemu. Akan selalu ada kecelakaan di dunia kultivasi. Tapi kita tidak perlu berpisah lagi setelah pertemuan ini. Mereka sudah cukup berpengalaman selama beberapa dekade. Tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan pengalaman di Laut Bintang di masa depan. Zhang Han tidak ingin semua orang bekerja keras. Ia bisa menanggung apapun. Keluarga dan teman-temannya akan bangkit bersamanya ketika ia berhasil. Yang perlu dilakukan Zhang Han adalah memastikan stabilitas dan kesehatan keluarga besar ini. Untungnya, orang yang menjaga rakyatnya bukanlah penjahat, melainkan guru abadi Lingqi yang ia kenal. Kalau tidak, Zhang Han pasti sangat cemas saat itu. Beberapa bulan kemudian, Zhang Han dan timnya akhirnya tiba di pinggiran gunung ketujuh. Dari kejauhan, memang tampak seperti gunung. Semua orang menonton video yang terekam di layar. Itu adalah gambaran 3 dimensi. Tempat itu tampak seperti gunung yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Dari sudut pandang tertentu, pemandangan menakjubkan ini seperti air terjun layar yang menggemparkan. Namun, Zhang Han sudah terbiasa dengan hal ini. Pemandangan yang mengejutkan. Luas satu gunung di wilayah 9 gunung sudah begitu luas. Yue Wei menarik napas dalam-dalam dan berkata, seperti yang diharapkan dari area inti dunia kultivasi. Kelihatannya cantik sekali, kata Meng Meng sambil memakan buah. Kita sudah sampai di gunung ketujuh. Tetua yang bertugas mengawal mereka berkata sambil tersenyum, selanjutnya, kita akan pergi ke aula utama Istana Awan Tertinggi di distrik Awan Tertinggi. Letaknya di tengah gunung ketujuh. Istana Awan Tertinggi memiliki 16 bintang di gunung ketujuh. Perjalanan ke sana akan memakan waktu sekitar 9 hari. Beberapa menit kemudian, pesawat ruang angkasa memasuki ruang sekunder dan terus bergerak maju. Orang tua itu cukup baik hati untuk membawa mereka ke sini untuk melihat-lihat. Siapapun yang melihat wilayah 9 gunung untuk pertama kalinya akan terkejut. Namun, yang membuat tetua itu semakin penasaran adalah Zhang Hanyang, yang pernah membangkitkan Raja Naga, tampak tidak terkejut. Ia justru bingung. Di ruang tunggu, Zhang Han tiba-tiba tampak terkejut. Saya akan ke ruang pelatihan. Zhang Han segera bangkit. Matanya mulai bersinar, dan tubuhnya diselimuti aura yang mendalam. Dia akan segera menerobos. Yue Wei tampak terkejut. Dia telah menekan kultivasinya begitu lama. Aku bahkan bisa merasakan bahwa energi yang dilepaskannya barusan tidak lebih lemah dari beberapa makhluk tahap kesengsaraan tingkat 9. Auranya terlalu mengerikan. Apa maksudmu? Meng Meng mengerjap, meletakkan buahnya, dan berkata dengan gembira, mungkinkah kekuatan ayahku cukup untuk melawan seorang kultivator tahap kesengsaraan tingkat 9? Zhang Han tidak pernah bertarung dengan siapapun selama beberapa tahun terakhir, melainkan hanya berkultivasi. Semua orang tahu wilayah kekuasaannya, tetapi tidak ada yang tahu kemampuan bertarung spesifiknya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, mereka merasa jika dia berhasil menembus tingkat ke-7, dia mungkin benar-benar setara dengan ahli tahap kesengsaraan tingkat ke-9. Namun, tahap kesengsaraan memiliki 9 tingkatan.
Setiap tingkatan lebih maju daripada tingkatan sebelumnya, dan perbedaan kemampuan tempur mereka sangat besar. Tahap kesengsaraan tingkat ke-9 sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap tengah, dan tahap terakhir. Ada juga tahap puncak dari tahap kesengsaraan. Kita akan tahu detailnya saat dia keluar. Ziyan tersenyum. Suaminya sangat berkuasa, dan dia bahagia dari lubuk hatinya. Di ruang pelatihan, aura Zhang Han meningkat tajam, yang tidak bisa lagi disembunyikan atau bahkan dikendalikan, bersiul di dalam ruangan. Jika bukan karena logam di sekelilingnya yang mampu menahan serangan tahap kesengsaraan tingkat 8, pesawat ruang angkasa itu pasti sudah dihancurkan oleh aura Zhang Han. Aku tidak bisa menahannya lagi. Zhang Han bisa merasakannya. Sosok Tao ekstrim kosmik itu terasa panas membara. Seolah-olah ia bermandikan terik matahari, membuat mulut dan lidahnya kering. Namun kemudian, perasaan promosi itu seperti arus dingin yang mengalir ke setiap bagian dirinya. Pada saat yang sama, tubuh iblis agung, tubuh guntur, dan binatang raksasa berbaju zirah emas di dalam tubuhnya maju pada saat yang sama. Ark. Raungan binatang raksasa berbaju zirah emas menyebar ke seluruh bintang awan tertinggi, sungguh mengejutkan. Baru saja menembus tingkat ke-7, tapi sudah sekuat itu. Master Abadi Waterhaven terkejut. Seperti yang diharapkan dari Raja Naga Iblis Bintang. Sungguh menakjubkan. Namun, mengapa tidak ada kesengsaraan surgawi? Benar. Beberapa binatang suci di antara binatang iblis kuno tidak perlu mengalami kesengsaraan untuk memulai. Ini benar-benar menantang surga. Mereka tidak perlu menghadapi kesengsaraan guntur yang mengerikan. Itu luar biasa. Aura mengerikan itu tampaknya mengandung embusan energi mendalam yang tak terpahami. Apa itu? Master Abadi Waterhaven tidak dapat mendeteksinya. Ia hanya merasa itu berasal dari dunia lain dan memiliki semacam perasaan samar yang begitu mendominasi sehingga mustahil untuk dijangkau. Itu mengingatkannya pada masa lalu ketika ia masih seorang kultivator pencari dao alam eliksir yang tidak signifikan. Saat itu, ia menatap para master tahap kesengsaraan di kehampaan. Ya, kagum. Itu adalah perasaan kagum. Master Abadi Waterhaven menatap ke langit, dan hatinya sedikit bergetar. Yang tak terlihatnya adalah di ruang alternatif binatang raksasa berzirah emas, tubuh abadi kemurnian ekstrim tiba-tiba membuka matanya yang bersinar dengan cahaya cian. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Berdengung. Begitu tubuh abadi kemurnian ekstrim hadir ke dunia, energi yang telah dilahapnya selama 7 tahun terakhir mulai menampakkan diri. Binatang raksasa berbaju zirah emas baru saja maju ke tingkat ke-7. Auranya masih meningkat dengan stabil dari tahap awal ke tahap tengah, tahap terakhir, dan kemudian tahap puncak tingkat ke-7. Itu hanya selangkah lagi dari tingkat ke-8. Tubuh abadi kemurnian ekstrim, sosok Tao ekstrim kosmik, tubuh guntur, dan tubuh iblis agung semuanya sama. Saya tidak menduga hal ini. Zhang Han menghela napas panjang di ruang latihan dan berkata, tubuh abadi kemurnian ekstrim akan memberikan kembali begitu banyak energi. Lalu, pandangan aneh melintas di matanya. Sebelum Master Abadi Lingki kembali, aku akan mencapai tingkat ke-8. Dia hanya selangkah lagi dari tingkatan ke-8 tahap kesengsaraan. Setelah duplikasinya pulih selama beberapa waktu, ia dapat terus melahap dan maju ke tingkat ke-8. Meski ia baru selangkah lagi menuju fase itu, ia tetap membutuhkan banyak sekali sumber daya. Lagi pula, dia punya 5 tubuh, jadi dia membutuhkan banyak hal secara keseluruhan. Ayah, kamu sudah keluar. Meng Meng berkata sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu setelah terobosan? Hahaha. Zhang Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku merasa luar biasa. Ini semua berkat Master Abadi Waterhaven. Tampaknya, aku tidak akan bisa menembus level ini secepat ini. Sayang. Yue Wei menghela napas panjang dan berkata, aku tidak menyangka kau akan membuat terobosan sekarang. Kau lebih cepat dariku dan telah resmi melampauiku. Selamat, Zhang Han. Kau benar-benar hebat. Itu tidak terdengar seperti pujian. Zhang Han merasa geli. Penatua Yue jelas iri, kata Meng Meng serius. Xiao Nao, aku merasa jika Penatua Yue bisa memotong jenggotnya, kultivasinya mungkin akan lebih cepat. Aku juga berpikir begitu, jawab Yue Xiaonao segera. Tidak. Aku hanya sedikit iri. Lagi pula, apa hubungannya kultivasiku dengan jenggotku? Kata Yue Wei tanpa daya. Paman Zhang, kamu hebat. Chen Chuan memberi selamat kepada Zhang Han. Tuan rumahku luar biasa. Dahei menjulurkan kepalanya dari tas sekolah dan terbangun. Tuan rumahku memang yang terbaik. Hei kecil mengibaskan ekornya malas tak jauh dari situ. Bagaimana kemampuan tempurmu sekarang? Bisakah kau mengalahkan kultivator tahap kesengsaraan tingkat 9? Tanya Yue Wei. Semua orang yang hadir adalah orang-orang Zhang Han, jadi bukan masalah besar baginya untuk mengungkapkan kebenaran. Zhang Han merenung sejenak dan berkata, saya tidak tahu kemampuan tempur spesifik saya. Bagaimana menurutmu?
Aku tidak bisa bertanding denganmu sekarang, kata Yue Wei, merasa sedikit khawatir. Tanpa disadari, ia tak lagi punya tenaga untuk berlatih bersama Zhang Han. Aduh. Tentu saja, aku tidak tahu detailnya, tapi aku seharusnya bisa bertarung melawan seseorang di tahap tengah tingkat ke-9, kata Zhang Han. Hahaha. Yue Wei tiba-tiba tertawa dan berkata, Zhang Han, kamu hebat sekali. Hahaha, kamu benar-benar bisa melawan mereka yang berada di tahap tengah tingkat ke-9. Hahaha, kita bisa mendapatkan pijakan di Laut Bintang. Ini luar biasa. Yah, dia sudah gila. Lisa menutupi dahinya. Aku tidak gila. Aku hanya senang dan bersemangat. Aku tidak gila. Kenapa kamu memelototiku? Jangan tarik aku. Aku tidak marah. Saat Yue Wei sedang bercanda, semua orang tercengang. Mengapa dia tidak bertindak seperti makhluk abadi sekarang? Sayang, kemarilah. Zian menyembunyikan tangannya di balik lengan bajunya, lalu segera bangkit dan berlari ke ruang samping. Hah? Meng Meng tercengang. Ada apa? Zhang Han juga sedikit bingung dan segera mengikutinya. Pada saat ini, Yue Wei tersadar. Ia menghela napas dan terdiam. Lisa mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang mereka lakukan terburu-buru. Apakah mereka terburu-buru untuk mendapatkan kesenangan? Namun, Meng Meng, Yue Xiaonao, dan Chen Chuan juga hadir. Karena ada banyak anak, Lisa pun menahan diri. Faktanya, dia telah membicarakan topik tersebut dengan Ziyan secara pribadi. Di dalam ruangan, ada apa? Zhang Han mendekati Ziyan dan menatapnya dari atas ke bawah. Aku sedang panas. Ziyan menggigit bibir bawahnya pelan, menunjukkan ekspresi menggoda. Zhang Han menelan ludah dan melangkah maju setengah langkah. Saat hendak merangkul pinggang ramping Ziyan, Ziyan mengangkat tangannya. Seluruh tangannya berubah menjadi benda berkilau, tampak bening dan berwarna biru muda. Mendesis. Zhang Han menyipitkan matanya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya sama sekali? Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Zhang Han mengangkat tangannya dan ingin menyentuhnya, tetapi dia tidak berani. Dia khawatir sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Sial. Mungkinkah itu bencana? Zhang Han tampak agak pucat. Ia tidak lagi tenang dan panik. Melihat ekspresi Zhang Han, Ziyan tersenyum. Tidak, aku hanya merasa tanganku agak panas, lalu energi di tubuhku tumbuh begitu cepat. Saat dia berbicara, cahaya itu menyebar ke seluruh lengannya. Dia mencapai tahap kesengsaraan tingkat pertama. Apa? Zhang Han sedikit mengernyit. Dia sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh pada Ziyan, tetapi dia bisa melihat perubahan dalam dirinya dengan matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatanmu sudah membaik. Itu saja, dan tidak ada yang aneh, kan? Apa kau merasa tidak nyaman dengan lenganmu? Tanya Zhang Han khawatir. Tidak. Masih agak panas. Ziyan duduk di samping tempat tidur dan mengerjap. Ia sama sekali tidak takut. Mungkinkah tubuh roh telah terbangun? Zhang Han menyentuh dahinya dan merasa sangat gelisah. Dia tidak menyukai situasi yang tidak terkendali ini. Aku akan menyentuh jarimu dengan lembut. Kalau kamu merasa tidak nyaman, segera beritahu aku, ya. Kata Zhang Han serius. Oke. Ziyan mengangguk patuh dan mengangkat tangan kanannya. Zhang Han setengah berlutut di tanah. Perlahan-lahan, ia menahan napas, perlahan mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menyentuh jari-jari Ziyan. Apakah kamu merasakan sesuatu? Tidak. Itu hanya sentuhan biasa, jawab Ziyan. Zhang Han perlahan mendekat, memegang tangannya, dan menyentuh pergelangan tangan dan lengannya. Kamu tidak merasakan apa-apa? Tidak. Hanya saja energinya masih meningkat. Begitu cepat, kata Ziyan. Berbaringlah dan istirahatlah. Aku akan mengawasi dari samping, kata Zhang Han. Dia duduk di samping tempat tidur. Beberapa saat kemudian. Bu. Saya masuk, kata Meng Meng dari luar. Masuklah, kata Zhang Han. Meng Meng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Hai. Gadis muda itu terkejut dan wajahnya memucat. Bu, ada apa? Tidak apa-apa. Aku sedang meningkatkan kekuatanku. Ziyan tersenyum lembut. Sekarang aku juga berada di tahap kesengsaraan. Apa? Meng Meng mengedipkan mata besarnya dan bergegas maju. Apa kau sedang mencoba meningkatkan kekuatanmu? Apa kau baik-baik saja? Kelihatannya menakutkan sekali. Bukan apa-apa. Ziyan tersenyum dan berkata, saat kau berhasil mencapai terobosan, kau jauh lebih mengesankan daripada aku, bukan? Kau benar. Meng Meng duduk di sampingnya dan tidak pergi. 3 jam kemudian, Ziyan mencapai tahap kesengsaraan tingkat kedua. Hal ini ditentukan oleh Zhang Han berdasarkan jejak aura yang dipancarkan Ziyan. 4 jam kemudian, dia mencapai tahap kesengsaraan tingkat ketiga. 5 jam kemudian, dia mencapai tahap kesengsaraan tingkat keempat.
8 jam kemudian, ia mencapai tingkat kelima tahap kesengsaraan. 20 jam kemudian, ia mencapai tingkat keenam tahap kesengsaraan. Pada saat ini, cahaya di sekitar lengan Ziyan sedikit menghilang, dan auranya berhenti tumbuh. Tingkat keenam dari tahap kesengsaraan. Cepat sekali. Zhang Han menyeringai. Ya ampun, bahkan ibu sudah mencapai tingkat keenam tahap kesengsaraan. Dia berada di alam yang sama dengan tetua Yue, gumam Meng Meng, matanya berputar-putar. Haruskah aku memberi tahu tetua Yue kabar baik ini? Sebaiknya kau tidak mengatakannya. Ziyan tersenyum dan berkata, terobosan ayahmu membuat tetua Yue sedikit khawatir. Aku sangat cepat. Dia akan mempertanyakan semua yang telah dia pelajari. Hahaha, kita biarkan saja dia melakukannya. Meng Meng tertawa dan berkata, terobosan sudah berakhir. Sebarkan cahayanya. Kelihatannya menakutkan. Dengan baik. Ziyan tercengang. Ini bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Ziyan berkata, sayang, lenganku semakin panas. Zhang Han sedikit menyipitkan matanya dan menekan Ziyan di pergelangan tangannya. Tanganmu sangat keren, kata Ziyan. Kalau begitu aku juga akan mendinginkanmu. Meng Meng mengulurkan tangannya dan menekannya di lengan kiri Ziyan. Apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya Zhang Han. Tanganmu dingin. Tangan Meng Meng tidak. Agak panas, kata Ziyan jujur. Mendengar ini, Meng Meng cemberut dan berkata, hei, kalian berdua benar-benar saling mencintai. Hanya ayah yang bisa membantumu. Tidak seperti itu. Zhang Han tertawa dan merasa lega. Ketika ibumu mencapai terobosan, dia tidak bisa mengendalikan energinya dengan baik. Lalu, aku bisa menyerap energi itu karena aku punya beberapa duplikasi. Itulah mengapa tanganku membuatnya merasa sejuk. Zhang Han dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara duplikasi utamanya menjadi lebih erat dengan Ziyan saat energi di lengannya mengalir masuk. Apa artinya ini? Dia dan Ziyan dapat melakukan kultivasi berpasangan bersama di masa mendatang. Itu adalah hal yang baik. Kalau begitu, pijat aku. Aku mungkin akan kembali normal sebentar lagi. Ziyan sedikit mengerucutkan bibir merahnya ke arah Zhang Han. Siap melayani, ratuku. Zhang Han mulai memijat lengannya. Secara bertahap, cahaya di lengan Ziyan memudar dan kembali normal. Zhang Han dapat merasakan keintiman antara duplikasinya. Mungkinkah karena tubuh gunturku? Zhang Han berpikir dalam hati, tubuh guntur dan Ziyan keduanya adalah tubuh roh. Energi mereka beresonansi satu sama lain dan tubuh guntur berubah. Karena sifat tubuh guntur, duplikasi akan lebih kompatibel satu sama lain. Dengan begitu, saya dapat mengubah duplikasi saya lebih cepat dan sirkulasi pikiran saya akan lebih cepat. Untungnya itu bukan hal buruk. Mungkin aku terlalu khawatir. Zhang Han merasa rileks. Sebagai tubuh roh, Ziyan dapat meningkatkan kekuatannya bahkan jika ia terbangun. Jika ada yang salah dengan tubuhnya, pikiran Tuan akan berbicara kepada Zhang Han terlebih dahulu. Lagi pula, tubuh roh adalah milik dunia yang lebih tinggi. Setelah beristirahat sejenak, keluarga bertiga itu keluar dari ruangan. Kita hampir sampai. Zhang Han tersenyum. Kami akan tiba dalam 3 hari. Yue Wei mengangguk dan menatap Ziyan. Kamu terlihat sedikit berbeda. Apa bedanya aku? Tanya Ziyan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yue Wei menggelengkan kepalanya. Sepertinya temperamenmu menjadi lebih seperti peri, kata Lisa sambil tersenyum. Kamu juga peri. Ziyan tersenyum. Mereka duduk dan melanjutkan obrolan. Mereka tidak berencana untuk berkultivasi dalam beberapa hari ke depan. Mereka hanya mengobrol santai dan menikmati hidangan langka, yang bisa dibilang merupakan semacam hiburan. 3 hari kemudian, kita telah sampai di bintang awan tertinggi. Tetua yang bertanggung jawab atas tim datang menemui Zhang Han dan yang lainnya secara langsung dan memberi mereka instruksi yang serius. Apakah kamu ingat apa yang kita bicarakan sebelumnya, Zhang Hanyang? Iya. Zhang Han mengangguk sedikit. Kalau begitu, kuserahkan padamu. Tetua itu mendesah. Kita tidak mampu membesarkan Raja Naga. Ia telah menghabiskan semua sumber daya yang kita miliki selama ini, jadi akan lebih baik jika kau bisa mengambilnya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah kau bisa mengambilnya secara gratis. Kuharap kau bisa menjadi tetua atau semacamnya di Istana Awan Tertinggi. Sayangnya, jangan bicarakan ini sekarang. Masalah Raja Naga hanya bisa diputuskan oleh kepala istana. Aku tahu itu. Zhang Han menganggapnya lucu dan berkata dengan ekspresi serius, saya pasti akan membujuk kepala istana. Terima kasih. Sang tetua memberi hormat dengan menangkupkan satu tangan di depan dadanya. Setelah mengucapkan terima kasih, ia memimpin rombongan memasuki stasiun luar angkasa. Mereka naik pesawat dan perlahan mendarat di aula utama Immortal Master Water Heaven di bintang awan tertinggi. Di istana ini, luas bangunannya tidak kecil. Selain aula utama di tengah, terdapat istana naga di sampingnya.
Bahkan lebih tinggi dari istana tempat tinggal Master Abadi Waterhaven. Seseorang dapat membayangkan status Raja Naga di dalam istana Master Abadi Waterhaven. Kamu akhirnya sampai di sini, Zhang Hanyang. Master Abadi Waterhaven secara pribadi menyambutnya di pintu masuk aula. Hahaha, selamat datang. Salam, Kepala Istana. Zhang Han menangkupkan kedua tangannya dengan ramah. Akan tetapi, ada juga sedikit rasa malu di kedalaman matanya karena dia hampir membuat istana awan tertinggi bangkrut. Setelah duduk di aula samping, Master Abadi Waterhaven bertanya dengan tergesa-gesa, lalu, bagaimana kamu membesarkan Lil Beast sebelumnya? Sebelum. Zhang Han menggerakkan sudut mulutnya. Meng Meng dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi aneh. Master Abadi Waterhaven memperhatikan semua ini. Apa cerita di baliknya? Tanya Master Abadi Waterhaven. Sayang. Zhang Han tiba-tiba menghela napas dan berkata, dulu aku adalah pemimpin sekte dari sebuah kekuatan super. Dia berbicara tentang pasukannya. Sekarang Meng Meng telah mengepalai sekte langit luas, dia tentu saja adalah penguasa Gunung Bulan Baru. Namun, dia merasa apa yang dikatakannya sudah cukup. Seperti yang diharapkan, wajah Master Abadi Waterhaven berubah. Ia menghela napas dalam-dalam, dan hatinya dipenuhi simpati untuk Zhang Han. Aku tidak menyangka dia dulunya adalah pemimpin sekte dari sebuah kekuatan besar, tetapi sektenya gagal karena Lil Beast. Dia merasa Zhang Han semakin enak dipandang. Kamu dan aku punya hobi yang sama. Kurasa begitu. Zhang Han tersenyum. Adapun Zian, Meng Meng, dan yang lainnya, ekspresi mereka menjadi lebih aneh. Tampaknya ada kesalahpahaman besar. Sejujurnya, aku juga mengalami beberapa kesulitan yang sama seperti yang kau alami. Master Abadi Waterhaven tersenyum pahit dan berkata, istana awan tertinggi sekarang menghadapi krisis kebangkrutan. Lil Beast. Aku tidak mampu membesarkan Lil Beast dengan baik. Zhang Han tampak sedih dan mendesah dalam-dalam. Aduh, ini semua salahku. Tidak, tidak, tidak. Aku sudah membesarkan Lil Beast selama 19 tahun. Aku merasa beruntung, kata Master Abadi Waterhaven serius. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku memintanya dengan sukarela. Yah, masih ada 1 tahun tersisa dalam batas 20 tahun kita. Aku ingin tahu apakah kau sudah berhasil membuatnya mengakuimu sebagai tuannya. Tanya Zhang Han. Tidak. Master Abadi Waterhaven tersenyum, aku belum berinisiatif menunjukkan metode pengenalan Master. Kurasa itu akan menghina Lil Beast. Aku menunggunya berinisiatif menunjukkan jurus itu, tapi sepertinya dia sedang tidur kecuali makan. Untungnya, dia biasanya menuruti apapun yang kuminta. Setelah bertahun-tahun, dia mulai punya perasaan padaku. Hahaha, Tuan Istana, Anda sungguh luar biasa, kata Meng Meng sambil tersenyum. Dia tidak dapat menahan tawa dan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Terima kasih, kata Master Abadi Waterhaven sambil tersenyum. Saya suka proses ini. Namun, masih ada 1 tahun tersisa. Kepala Istana, sebaiknya kau tunjukkan jurusmu sesegera mungkin. Kalau tidak, nanti kalau waktunya habis, Lil Beast tidak akan cocok untuk ikut denganku, saran Zhang Han. Saudara Zhang, kau tak perlu berkata begitu, kata Master Abadi Waterhaven dengan serius. Aku sudah memikirkannya, dan aku tak berniat mengambil inisiatif untuk menggunakan jurus-jurus itu, tapi untuk batas waktu 1 tahun. Ia merenung. 5 detik kemudian, ia tampak agak enggan, tetapi tetap berkata, lupakan saja. Bagaimana kalau begini? Kau juga salah satu orang yang melatih Lil Beast. Kau bisa pergi dan berkomunikasi dengannya. Mungkin kau bisa menggunakan metode pengenalan Master. Jika kau berhasil, berarti takdirmu belum berakhir. Jika kau gagal, berarti aku telah berhasil. Zhang Han menghargai cara berpikir Master Abadi Waterhaven. Dia sangat mencintai binatang iblis kuno itu. Jika Zhang Han bisa melakukan jurus pengenalan utama pada Lil Beast, itu berarti Lil Beast tidak terlalu bergantung pada Master Abadi Waterhaven. Jika ia gagal dalam jurus itu berarti Lil Beast masih memihak Master Abadi Waterhaven. Master Abadi Waterhaven tidak berani mengambil inisiatif dan menunggu dengan pasif. Ia lebih banyak menghabiskan tenaga pada binatang raksasa berzirah emas daripada merayu wanita-wanitanya. Setelah kerumunan itu duduk sejenak. Mengapa kita tidak pergi melihatnya? Tanya Master Abadi Waterhaven. Oke. Zhang Han mengangguk. Yue Wei berkata sambil tersenyum, aku sudah lama tidak melihat Lil Beast. Semua orang terbang menuju Istana Naga. Ini benar-benar spektakuler, kata Yue Wei dengan kaget. Meng Meng, Yue Xiaonao, dan Chen Chuan juga melihat ke arah Istana Naga Raksasa dan tetap diam untuk waktu yang lama. Itu sungguh luar biasa. Hanya Zhang Han yang tahu apa yang terjadi di sini, tetapi dia tetap memuji, terima kasih atas kerja kerasmu, Master Istana. Ayo kita lihat. Lil Beast sekarang berada di tahap kesengsaraan tingkat 7, dan momentumnya sangat kuat, kata Master Abadi Waterhaven dengan penuh semangat.
Mereka berjalan memasuki Istana Naga. Mereka melihat binatang raksasa berbaju zirah emas tengah mendengkur di atas ranjang yang amat besarnya. Biasanya Dahei dan Little Hei akan pergi ke sana untuk bermain. Namun saat ini, Dahei dan Hei kecil sedang tidur di tas sekolah Meng Meng. Sebelumnya, Hei kecil tidak bisa mengecil. Berkat terobosannya 3 tahun lalu saat memakan beberapa permata langka, kini ia bisa mengecil. Zhang Han telah meminta kedua binatang eksotis itu untuk menyusut karena perjalanan ini. Lebih baik mereka tidak terlihat oleh Master Abadi Waterhaven, kalau tidak, sulit untuk mengatakan, bagaimana jika dia menyukai mereka. Tidurnya nyenyak sekali, gumam Meng Meng sambil melirik Zhang Han. Bukankah ini duplikasi? Sekarang, sepertinya itu binatang iblis kuno sungguhan. Ahem, kepala istana, aku masih merasa apa yang kau katakan tidak pantas, kata Zhang Han. Pada saat ini, para tetua yang mengikuti mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka, terutama orang yang membawa Zhang Han ke sini. Mereka semua tampak sedikit gugup. Orang ini tidak akan menarik kembali kata-katanya, kan? Apa yang tidak pantas? Tanya Master Abadi Waterhaven. Kepala istana, bahkan kau belum menunjukkan jurus pengenalan Master di atasnya. Aku rasa tidak pantas bagiku untuk melakukannya, kata Zhang Han. Hahaha, itu tidak penting. Ini hanya tentang takdir. Anak muda, kau harus percaya pada takdir, mengerti? Master Abadi Waterhaven tampak bangga dan penuh percaya diri. Kau boleh mencobanya. Aku yakin pada Lil Beast. Kalau begitu aku akan mencobanya. Zhang Han ragu-ragu. Coba saja. Master Abadi Waterhaven meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak tenang. Binatang kecil, aku akan mencobanya. Kalau kau suka Master Abadi Waterhaven, tolak saja dan kembalilah, dan aku akan mengambil kembali seni gaib itu. Zhang Han berpura-pura. Aula menjadi sunyi, dan pada saat yang sama, suasananya menjadi semakin tegang. Para tetua di belakang bahkan tidak berani bernapas berat saat mereka mengepalkan tangan mereka. Berhasil. Silakan berhasil dalam satu percobaan. Jika kau berhasil, kau akan menjadi dermawan istana awan tertinggi. Mereka berdoa dalam hati, berharap Zhang Han yang bisa berhasil sekali lagi. Ini terkait dengan masa depan istana awan tertinggi. Jika mereka terus membesarkan Lil Beast, istana awan tertinggi tidak akan mampu bertahan selama setahun. Jika mereka berhenti membesarkannya, kekuatannya dapat pulih setelah beberapa dekade dan kembali ke puncaknya. Mendesis. Zhang Han menarik napas dalam-dalam. Master Abadi Waterhaven langsung tersenyum. Jangan gugup. Coba saja. Ia menambahkan dalam hatinya, pokoknya, mustahil untuk berhasil. Bagaimana mungkin seekor binatang iblis kuno mengenali seorang tuan dengan mudahnya? Jika semudah itu, semua orang dari Tanah Suci di wilayah 9 gunung pasti sudah memiliki satu binatang iblis kuno sejak lama. Sangat jarang menemukan binatang iblis kuno di tahap puncak kesengsaraan. Ini menunjukkan bahwa sangat sulit bagi binatang iblis kuno untuk mengenali seorang master. Master Abadi Waterhaven telah melakukan beberapa penelitian. Selama puluhan ribu tahun, mereka yang berhasil hanya akan diakui sebagai master karena keberuntungan ketika binatang iblis kuno lahir. Kemudian, mereka akan dikultivasikan secara perlahan. Merupakan hal yang normal bagi setiap binatang iblis kuno untuk mengonsumsi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Master Abadi Waterhaven terlalu malas untuk menggunakan sarana pengenalan Master selama bertahun-tahun, berharap bahwa Lil Beast dapat mengambil inisiatif untuk menggunakannya karena ketulusannya. Oleh karena itu, Master Abadi Waterhaven kini penuh percaya diri dan menatap Lil Beast dengan ringan. Zhang Han membuat gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan sebuah segel muncul. Lil Beast, aku mulai. Zhang Han merenung dan memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat kepada Master Abadi Waterhaven. Aduh. Ketika segel itu menyentuh dahi binatang raksasa berbaju zirah emas, ia terbangun dan membuka mata besarnya. Matanya tajam dan ekspresinya menjadi ganas saat ia meraung liar. Ark. Suaranya bergema ke segala arah, bahkan beberapa dekorasinya sedikit bergetar, membuatnya tampak sangat megah. Tapi setelah Lil Beast menemukan segel. Aduh. Mata Lil Beast berbinar-binar. Ia tertegun selama 2 detik, lalu berbalik menatap Master Abadi Waterhaven. Aduh. Tampaknya ingin mengekspresikan sesuatu. Gemerincing. Master Abadi Waterhaven tidak sadarkan diri. Apa maksudnya itu? Tunggu. Dia tampaknya punya firasat buruk. Jangan. Master Abadi Waterhaven mengangkat tangannya, dan wajahnya berubah. Gemerincing. Tepat pada saat ini, sinar cahaya menyelimuti binatang raksasa berzirah emas, dan aura yang mendalam menyebar. Pada saat yang sama, gumpalan cahaya yang mengalir terhubung ke binatang kecil dan Zhang Han. Binatang raksasa berbaju zirah emas itu tiba-tiba menyusut ukurannya dan menghilang di pergelangan tangan Zhang Han. Ini, berhasil. Zhang Han berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura terkejut. Ah,
Ah, ah. Master Abadi Waterhaven menepuk kepalanya dan berkata, tidak, ini tidak benar, Zhang Hanyang. Kau lihat tadi. Si kecil sedang menatapku. Ia merasa aku menggunakan metode pengenalan master, jadi ia berhasil dengan mudah. Itu aku, bukan kau. Master Abadi Waterhaven tampaknya sudah gila. Hal ini membuat Zhang Han sedikit waspada. Sangat berbahaya jika seorang master tahap kesengsaraan tingkat 9 menjadi gila. Kepala istana, tenanglah, tenanglah. 6 atau 7 tetua di belakangnya segera mengelilinginya. Mereka sama sekali tak bisa menyembunyikan senyum mereka. Mereka ingin tertawa, tetapi mereka berusaha sekuat tenaga menahan tawa. Kepala istana, Anda baru saja mengatakan bahwa ini adalah takdir. Ahem, sepertinya Zhang Hanyang dan Raja Naga memang ditakdirkan bersama. Benar, benar. Kami semua percaya pada takdir. Kami percaya takdir itu seperti yang kau katakan. Tetua yang membawa Zhang Han ke sini bahkan diam-diam mengedipkan mata pada Zhang Han dengan wajah merah dan ekspresi gembira. Nah, ketua istana, si binatang kecil sepertinya sedang menatapku barusan. Matanya terlalu besar, kata Zhang Han. Tidak, tidak. Pasti dia sedang melihatku. Master Abadi Waterhaven tidak memiliki sikap yang mengesankan. Ia kecewa dan kesal, tetapi ia terus terang. Dia menjambak rambutnya dan berkata, kamu bisa turun dan istirahat dulu. Aku selalu menepati janjiku. Pergilah dan istirahatlah. Si kecil milikmu mulai sekarang. Oke. Zhang Han dan yang lainnya diusir oleh tetua yang memimpin tim sebelumnya. Bersambung.